Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi dan tentang peristiwa perundingan Hud Spalu dan perundingan Limbazati. Sebelumnya, pertama jadi kenalkan, nama saya Raffi Arashid, nomor 27. Perkenalkan, nama saya Mas Bunga Fadza dari 16. Nama saya Syawalifa 8. Saya Mila dari Sakita, masih 21. Oke, jadi yang pertama akan dibahas mengenai perundingan Hud Spalu yang akan dijelaskan oleh saya Syawalifa dan 8. Sebelum masuk ke latar belakang perundingan, akan dibahas sedikit mengenai apa itu perundingan Hud Spalu. Perundingan Hud Spalu adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung pada 14 hingga 24 April 1946 di Brussels, Belanda. Perundingan ini digelar untuk membahas status kenegaraan, kemerdekaan dan wilayah Indonesia. Selain itu, perundingan ini adalah perundingan lanjutan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda. Ingat perundingan sebelumnya mengalami kebuntuan dan juga peninggalan oleh pihak Belanda, seperti yang terjadi dalam sejarah perjanjian Renville. Saat itu Belanda diwakili oleh Van Gogh, Van Rooyen, Van Asper, Sultan Hamid, Surya Santoso dan lain-lain. Sedangkan Indonesia itu diwakili oleh Mr. Yuswanti, D.S. Garsono, Aka Ringojojo. Selanjutnya masuk ke latar belakang perundingan. Perundingan Hud disebabkan oleh kegagalan hubungan perdagangan antara Republik Belanda dan Indonesia pada 23 Oktober 1945 di Jakarta. Dalam perundingan ini, Belanda menyampaikan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara bawahan dalam persemakmuran Belanda. Namun, tim delegasi Indonesia menolak keinginan tersebut, bahkan Indonesia menuntut kemampuan kedaulatan secara penuh dari pihak Belanda. Jadi secara garis besar, perundingan ini itu berkaitan dengan upaya Belanda yang berniat kembali berkuasa di Indonesia. Nah, sebelum pelaksanaan perundingan Hud Spalu, Indonesia dan Belanda telah menandatangani naskah kesepahaman bernama Draft Jakarta 27 Maret 1946. Dalam Draft Jakarta, Belanda mengakui secara de facto pemerintahan Indonesia yang meliputi Jawa dan Sumatera. Selain itu, Belanda juga sepakat untuk membahas kebebasan hubungan sejajar antara Belanda dan Indonesia sebagai dua negara berdaulat. Selanjutnya adalah jalannya perundingan Bok Interwest. Itu perkenalkan, nama saya adalah Saudara Wisnuwardana dari Kapten 21. Perundingan mulai dilaksanakan pada tanggal 14 April 1946. Dalam perundingan, Inggris menjadi penengah dengan mengirimkan Indonesia mengirimkan 3 delegasi, yaitu Suwandi, Garsono, dan Ringojojo. Sedangkan pihak Belanda mengirimkan Karlsbeck, Sultan Hamid, Surya Santoso, dan Mawiman sebagai delegasinya. Pihak Belanda menuntut pengakuan kedaulatan secara de jure atas seluruh wilayah Indonesia yang mencakup Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, dan Nusa Tenggara. Sedangkan pihak Belanda hanya bersedia mengakui kedaulatan secara de facto atas Jawa dan Sumatera. Hasil perundingan. Perundingan Hud Spalu berakhir tanpa mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak. Pihak Indonesia tetap bersikukuh pada tuntutan mereka, sementara pihak Belanda tidak mau mengalah. Perundingan pun dianggap gagal oleh kedua belah pihak. Meskipun demikian, perundingan Hud Spalu
mendorong terbentuknya Front Demokrasi Rakyat PDR. Menjelaskan latar belakang perundingan universiti. Latar belakang perjanjian universiti adalah adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda mengenai status kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada hari 1 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. 2 hari kemudian, namun Belanda tidak mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia dan berusaha mengembalikan kekuasaannya di Indonesia dengan bantuan dari Indonesia yang membantu pasukan Sekutu yang masuk ke Indonesia. Hal ini menimbulkan konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Untuk menyelesaikan konflik ini secara terklaim pihak Inggris yang bertindak sebagai penengah mengiring killer ke Indonesia pada akhir Agustus 1946. Dia ini melakukan perundingan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946. Perundingan ini menghasilkan penjual kendaraan senjata yang ditandai pada tanggal 14 Oktober 1946. Nama saya Masih dari absen 16. Kasih perundingan organisasi. Ini gimana sih? Selesai pada 12 November 1946. Udah. Istana Merdeka ditandatangani sisa-sisa oleh kedua negara pada 25 Maret 1945. Nah, pada kondisi perjanjian organisasi adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Selanjutnya adalah Belanda harus meninggalkan wilayah lagi paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Selanjutnya adalah pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selanjutnya dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda di bawah Kerajaan Belanda. Nah, namun meski sudah ditandatangani, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dalam perjanjian demokrasi ini. Pada 20 Juli 1947. Kemudian pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer satu. Akibatnya konflik antara Indonesia dan Belanda terjadi lagi dan kembali diselesaikan melalui jalur perundingan, yaitu perjanjian Revokil. Nah, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Adakah dari teman-teman sekalian yang ingin menanyakan tentang materi yang sudah kita bahas? Terima kasih. Perkenalkan, saya Julius dari Agensi Bidan. Izin bertanya kepada kelompok 7 mengenai mengapa Belanda hanya mengakui Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai wilayah Indonesia? Apa yang menjadi sebab mengapa wilayah tersebut yang ini dijadikan sebagai wilayah Indonesia? Terima kasih. Saya di tahun Natasha, di sini saya ingin bertanya, seberapa efektif sih perjanjian yang terjadi dalam menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda?